Dedolarisasi yang kini tengah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia ternyata telah berjalan lama. Ekonom senior Indef Faisal Basri menyebut, sejauh ini porsi dolar digunakan sebagai cadangan devisa di dunia atau dalam kerjasama bilateral masih besar, sehingga belum ada yang bisa mengalahkan keperkasaan dolar meskipun ke depan dedolarisasi semakin kencang. Dalam catatan yang dimilikinya, dolar masih memiliki porsi 58% dalam cadangan devisa negara yang disimpan di IMF. Posisi kedua ditempati mata uang Uni Eropa Euro dengan 20,5%. China, yang juga gencar melakukan dedolarisasi dengan mata uang yuan, dinilai belum bisa mengalahkan dolar sebagai mata uang yang berkuasa di dunia. Jadi pokoknya orang kan dedolarisasi menjauh dari dolar. Terjadi kan, euronya naik, dolarnya turun, renminbi-nya naik ya. Kemudian kita lihat Japanese yen ini juga ya lumayan dia 5,5 ya. Jadi yen itu masih lebih banyak disimpan dalam bentuk yen ketimbang yuan. Masih jauh, tapi prosesnya dedolarisasi sudah terjadi dan makin kencang geraknya. Faisal mengatakan dedolarisasi sudah nampak dari pergerakan dolar AS yang porsinya berkurang sejak tahun 2000. Pada tahun tersebut, porsi US dollar dalam Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserve atau COFR sebesar 71,1%. Sementara pada 2022 turun 12,7% menjadi 58,4%. Di saat bersamaan, justru porsi mata uang lain naik. Dengan tren 20 tahun yang menurun tajam akibat dedolarisasi, Faisal memprediksi pada 2050 porsi dolar AS sebagai cadangan devisa dapat turun tajam. Bahkan, porsi dolar AS hanya akan sepertiga dari total penggunaan mata uang dunia, sepertiga mata uang Asia dan sepertiga lainnya merupakan mata uang negara-negara lain. Dengan kondisi ini, Faisal menilai Amerika perlu menyadari kekuatan ekonomi negaranya mulai banyak pesaing dengan naiknya ekonomi negara lain yang siap menyalip. Serikat itu saja. Jadi Amerika sekarang mulai harus keluar dari zona nyaman mereka. Karena terjadilah perubahan konfigurasi kekuatan ekonomi, ya. BRICS naik, China naik, India, termasuk Indonesia ini yang tutup mata nih ya, kalau nggak ada apa-apa ya 2050 Indonesia nomor 4. Kenapa sih? Karena Indonesia hebat. Ya benda, karena penduduknya hampir 300 juta.